Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Marlina, mahasiswi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6C, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tanaman bunga sepatu. Tanaman bunga sepatu merupakan perdu hias yang terkenal dengan varietas-varietasnya yang berbunga tunggal dan rangkap dengan beraneka ragam warnanya. Tanaman ini tidak tumbuh liar di Indonesia. Tanaman bunga sepatu tumbuh tegak dengan banyak cabang. Tingginya mencapai 1-4 meter. Tumbuh dari daratan rendah sampai pegunungan. Tanaman zodiak atau yang lebih dikenal dengan tanaman pengusir nyamuk adalah tumbuhan yang masih tergolong dari suku jeruk-jerukan. Tanaman zodiak ini sudah mulai dibudidayakan di berbagai tempat. Tanaman ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat asli Papua sebagai media untuk mengusir serangga dan nyamuk. Selanjutnya, tanaman tomat. Tanaman tomat memiliki siklus hidup yang singkat. Budidaya tanaman tomat sangatlah mudah. Tanaman tomat bisa tumbuh dengan baik dan subur di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi kesuburan tanaman tomat yaitu jenis tanah, sinar matahari, dan intensitas curah hujan. Tanaman aglonema atau yang dikenal dengan sebutan Sri Rejeki tergolong ke dalam salah satu tanaman hias yang banyak dimiliki. Aglonema merupakan tanaman berakar serabut. Untuk ukuran batangnya, tanaman aglonema ini cukup kecil, yaitu kurang lebih 1-3 cm. Dan ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu tanaman anthurium. Tanaman anthurium ini berdaun indah. Nah, tanaman anthurium ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu anthurium daun dan jenis anthurium bunga. Ciri-ciri tanaman anthurium memiliki daun yang berurat dengan tulang daun yang besar berwarna hijau tua. Daun dari tanaman anthurium ini memiliki ciri khas yang lebar. Anthurium dapat tumbuh pada media tanah biasa dan dipelihara sebagai tanaman hias. Kura-kura merupakan hewan reptil dengan ciri khas tempurung di punggungnya. Lingkup hidupnya tidak hanya di air, tetapi ada yang di darat. Beberapa kura-kura adalah herbivora atau memakan tumbuhan saja. Beberapa ada yang karnivora atau memakan daging. Tetapi ada juga yang memakan segala seperti halnya manusia atau omnivora. Kura-kura berkembang biak lewat telur, bukan melahirkan. Kucing adalah jenis mamalia golongan karnivora. Habitat kucing terdapat di darat. Terkadang, kucing bisa berbaur dengan manusia sebagai peliharaan, namun bisa juga hidup secara liar. Kucing memiliki masa kehamilan selama 63 hari. Selanjutnya, ikan diskus. Ikan diskus termasuk ke dalam ikan hias. Cara memelihara ikan diskus ini sebenarnya sama saja dengan memelihara ikan hias lainnya. Namun demikian, sifat ikan diskus ini mudah stres. Ayam merupakan hewan aves atau unggas yang bernafas menggunakan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam adalah jenis burung yang bisa dimanfaatkan dagingnya, telurnya, dan juga bulunya. Habitat dari ayam sendiri cukup beragam. Hal ini mengingat ayam merupakan hewan yang mudah bereproduksi. Umumnya, ayam betina bertelur sebanyak 12-20 buah. Hal ini yang menimbulkan habitat baru. Dan ciri makhluk hidup hewan yang terakhir adalah kerbau. Kerbau adalah hewan yang sangat banyak dipelihara sebagai hewan ternak, seperti halnya kambing dan sapi. Awalnya, kerbau adalah hewan liar yang hidup di alam bebas, namun kemudian dijinakkan oleh manusia sebagai hewan ternak. Kerbau termasuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, terutama rerumputan. Kerbau memiliki sepasang tanduk panjang di kepalanya yang berfungsi sebagai alat untuk menyerang lawan dan pertahanan diri.
Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Sekian, terima kasih.